Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Al-ayah. Hadirin, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita sampai kita tiada lagi. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada umatnya, dan mudah-mudahan rahmat Allah dilimpahkan kepada kita yang ada di masjid ini, keluarga kita di rumah, orang tua kita, mudah-mudahan dirahmati oleh amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, alangkah beruntungnya dan idealnya keimanan seseorang dalam hidupnya itu naik terus, berbanding lurus dengan bertambahnya usia. Makin tambah usia, makin tua, makin bertakwa, makin kuat keimanannya. Yang diharapkan di ujung usia, azal datang, keimanan ada di puncak-puncaknya, husnul khotimah. Mati membawa iman, membawa Islam dalam keadaan sujud, sedang i'tikaf, sedang tadarus, sedang sholat, yang insya Allah di kuburnya dilapangkan, hisabnya diringankan, dosanya diampuni, masuk surga tanpa hisaban. Fawzan adiman, keberuntungan yang besar. Sebab tidak beruntung bagaimana Pak? Dihidupkan tidak minta kepada Allah, syukur kepada Allah, alhamdulillah. Tidak dijadikan benda mati, tidak dijadikan batu, tidak dijadikan tanah, apalagi dijadikan benda-benda yang menjijikkan. Dijadikan, dihidupkan, alhamdulillah, syukur. Kemudian dijadikan manusia, kita tidak minta kepada Allah, syukur. Tidak dijadikan binatang, tidak dijadikan jin, apalagi dijadikan setan, syukur, alhamdulillah. Oleh karena itu, oleh Allah ditakdirkan kita sudah menjadi manusia, jangan ingin menjadi setan. Kejarlah husnul khotimah tadi. Mati membawa iman, membawa Islam, di akhirat masuk surga tanpa hisaban. Syukur yang selanjutnya, diberi hidayah tanpa harus mencari. Dilahirkan dari orang tua yang sudah beriman, berislam, Pak. Kita tidak minta dilahirkan dari orang tua kita yang itu, Pak. Allah mentakdirkan kita lahir sudah diimankan, diislamkan oleh orang tua. Lahir di adanan, Pak. Dimasukkan TK Al-Quran, dimasukkan madrasah, dimasukkan pesantren. Keluarga sudah Islam semua, tidak harus mencari.
Fasilitas beribadah sudah siap, ada masjid yang begitu megah, Al-Jabbar. Itu takdir Allah. Syukur alhamdulillah. Kemudian anugerah yang selanjutnya yang harus kita syukuri, tadi sudah diberi iman Islam, diberi petunjuk hidup. Al-Quran ini Pak, ini juklak hidup Pak. Kalau ingin bahagia, ingin selamat dunia akhirat, ini petunjuk hidupnya Pak. Kita tidak minta kepada Allah menjadi umat yang nasiban minal ladzina utul kitab. Tidak minta kepada Allah menjadi bagian orang-orang yang diberi nasib, diberi kitab Al-Quran. Syukur alhamdulillah. Di dalam Al-Quran itu petunjuk-petunjuk Pak. Ada amar, perintah-perintah yang harus kita lakukan Pak. Ada nahyi, larangan-larangan yang harus kita jauhi dalam Al-Quran itu. Kemudian ada ibar, berita-berita. Berita yang lampau, kisah-kisah orang-orang yang sukses, orang beriman, kisah-kisah orang yang gagal. Kemudian ada berita-berita yang akan datang, bagaimana Allah memberitakan nanti di akhirat. Berita-berita tentang keilmuan. Ada juga amsal-amsal Pak. Perumpamaan. Allah mengumpamakan sedekah seperti biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 100 buah. Itulah perumpamaan. Kemudian ada wa'ad. Janji-janji Allah bagaimana orang beriman akan masuk surga. Orang yang kafir akan masuk neraka. Wa'id, ada wa'ad, ada wa'id. Dari sekian wa'ad dan wa'id itu ada wadifah. Dalam hidup ini Pak, Allah menciptakan kita hidup itu betul-betul tidak tahu esok bagaimana Pak. Namun Allah masih tip, apabila ingin ada pertolongan Allah, mintalah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Kalau ingin mendapatkan pertolongan, kita punya masalah dalam kehidupan gitu. Petunjuk Allah itu sabar dan salat. Itu dalam Al-Quran. Jadi minta pertolongan bukan kepada selain Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salatnya yang khusyuk kepada Allah seakan-akan berhadapan langsung dengan Allah, nihilkan selain Allah. Hilangkan pengaruh selain Allah. Makhluk hilangkan berhadapan dengan Allah, minta pertolongan, bawa semua permasalahan kepada Allah dalam salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal. Ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dengan sholat. Dengan sholat. Bukan dengan yang lain. Kalau permasalahannya tentang rizki Pak, pingin rizki gampang itu, Allah berfirman, wa man a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang rizkinya oleh Allah disempitkan, berinfaklah. Berinfak itu adalah membuka kunci rizki. Ingin mendapatkan kerja sebelum melamar itu coba infak dulu. Nyari anak yatim, kasih uang. Atau kita butuh sesuatu, butuh bukan kaya, butuh mobil contohnya,
butuh mobil, bukan gaya, butuh mobil. Nyari orang yang butuh, contoh butuh sendal, atau butuh tongkat, atau butuh kursi roda, yang kita mampu belikan oleh kita. Sendal belikan, tongkatnya belikan, sendalnya belikan. Karena kita memenuhi kebutuhan orang lain, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Itu motif dari Allah. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Apalagi dengan zakat, Pak. 2,5% setiap penghasilan bersihkan dulu sebelum dimakan, Pak. Kalau pedagang harian dapat 100.000 sehari, untungnya udah 2.500, zakatan. Niatkan bersihkan harta yang Allah berikan. Jangan sebelum dimakan, Mas, sebelum dimakan. Keluarkan dulu, bersihkan dulu zakatnya, Mas. Walaupun belum nisab, tapi niatkan membersihkan rizki. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Dan Allah akan membuka rizki, pintu-pintu rizki. Itu tip dari Allah dalam Al-Quran. Dengan sholat mendapatkan pertolongan, dengan zakat, dengan infak membuka rizki. Tidak ada istilahnya orang yang suka zakat bangkrut, nggak ada, malahan berkembang. Yang selanjutnya, kalau ingin segalanya mudah, dengan saum. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki keringanan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki sulit bagi hidup kalian. Dengan saum, Pak. Saum sunat, saum Daud, atau saum Senin Kamis, atau saum Ayyamul Bid, atau nyauman itu hari lahir, dengan saum itu. Dulu orang tua kita gitu, supaya anaknya sukses itu disauman oleh orang tua itu. Tidak ada orang yang suka saum gagal, Pak. Pasti sukses. Apapun yang sulit sekalipun, dengan saum. Itulah Al-Quran. Dengan sholat mendapatkan pertolongan, dengan infak, dengan zakat membuka rizki, menarik rizki. Dengan saum sesuatu yang mustahil pun akan tercapai. Itulah Al-Quran, petunjuk dari Allah. Alhamdulillah kita diberi Al-Quran ini. Itulah petunjuk. Kemudian syukur kepada Allah, kita diberi contoh hidup, role model hidup. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin sukses, contohlah Muhammad. Petunjuknya sudah dikasih, contoh hidupnya sudah dikasih. Dan contoh hidupnya itu bukan malaikat, Pak, tapi manusia yang bisa dilihat, bisa dibaca, bisa digambarkan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah berumah tangga, bagaimana Rasulullah berdakwah, contohlah Rasulullah. Karena itulah role model bagi kita untuk hidup di dunia bahagia, di akhirat selamat, dan bahagia selama-lamanya masuk surga. Bagaimana? Insya Allah ya, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah. Hidup bahagia, Pak, di dunia. Mati membawa iman, membawa Islam. Ada dalam rahmat Allah. Dosa diampuni oleh Allah. Dikubur diterangi. Dimijan, di timbangannya berat kebaikannya. Dihisab diringankan hisabannya. Disirat oleh Allah. Dimudahkan seperti cahaya. Masuk surga tanpa hisaban. Yadhunal jannah. Yadhununa jannata min ayyi abwabin sa. Masuk surga dari pintu manapun tanpa hisab. Minta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di hadapan Allah dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.